Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Lailatul Munawwaroh dengan NIM 240951107. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kasus lapangan peternakan babi sebagai tugas prasyarat industri manajemen peternakan babi. Jadi, berdasarkan observasi yang telah saya lakukan di salah satu peternakan babi yang ada di Benoa, yaitu pada tanggal 19 April kemarin, itu saya sempat melakukan wawancara bersama pemiliknya. Nah, diketahui bahwa peternakan ini menggunakan metode swill feeding atau limbah dengan menggunakan limbah makanan hotel sebagai makanan utamanya. Nah, meskipun saya observasi bahwa babi-babi tersebut tampak baik, namun saya menemukan beberapa gejala klinis, yaitu ada beberapa individu babi mengalami konjungtivitis. Nah, praktik dalam swill feeding ini diketahui merupakan salah satu celah dalam biosecurity. Meskipun dalam praktiknya itu sempat dilakukan proses pemanasan, namun penularan agen penyakit itu tentunya dalam praktik ini dapat beresiko sangat tinggi. Dengan pemanfaatan limbah hotel, tentunya limbah makanan hotel sebagai salah satu pakan utama, ini sangat beresiko tinggi karena potensi dalam kontaminasinya dengan agen infeksius seperti virus maupun bakteri. Dalam praktik ini itu dapat menjadi jalur transmisi utama dalam penyakit menular strategis seperti ASF, CSF, serta kontaminasi bakteri-bakteri lain seperti Salmonella dan E. coli itu sangat tinggi. Nah, ini merupakan salah satu foto dalam observasi lapangan yang telah saya dapatkan kemarin. Dapat dilihat bahwa di mata babi tersebut terjadi konjungtivitis, matanya merah, bengkak, dan juga apabila di zoom itu ternyata babi tersebut matanya mengeluarkan nanah begitu. Ini dapat terjadi juga karena memang akibat dari swill feeding, atau dapat juga karena biosecurity di dalam kandang itu memang kurang baik. Nah, ini merupakan diferensial diagnosis. Jadi kasus mata merah atau konjungtivitis tersebut itu ada beberapa penyakit yang juga memiliki gejala serupa. Beberapa di antaranya itu seperti ASF atau Asian Swine Fever. Nah, gejalanya itu seperti peradangan sistemik berat, vakuolititis, kemudian dengan mortalitas yang tinggi. Kemudian ada juga CSF atau Classical Swine Fever, itu gejalanya meliputi konjungtivitis, gangguan neurologis. Kemudian ada juga septikemia dengan agen infeksi bakteri. Ini merupakan salah satu gejalanya yang dapat diketahui itu merupakan peradangan sistemik. Nah, penyakit lainnya yang dapat didiagnosis dengan konjungtivitis tersebut itu adalah faktor non-infeksius seperti keracunan makanan dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis risiko dan biosecurity. Jadi yang pertama merupakan thermal failure. Tadi kan sudah saya jelaskan mengenai bahwa swill feeding ini sempat dipanaskan. Namun pada beberapa pemanasan yang tidak merata itu dapat menyebabkan virus itu tetap hidup di bagian tengah pakan. Makanya pemanasan itu wajib mencapai suhu internal lebih dari 70 derajat Celcius selama 30 menit atau 100 derajat Celcius atau biasa kita kenal sebagai mendidih, itu dengan diaduk merata gitu.
Kemudian ada juga sebagai cross contamination atau kontaminasi silang. Nah, ini ada beberapa nih. Salah satunya yaitu vector mekanis atau apabila limbah tersebut terbuka itu mengundang berbagai hama, contohnya tikus, lalat, burung, itu sebagai pembawa patogen dari luar ke dalam kandang. Kemudian ada juga kontaminasi peralatan. Nah, ini tuh penggunaan alat-alatnya seperti ember, skop, atau lain sebagainya itu sama digunakan untuk limbah makanan mentah ataupun untuk yang sudah matang begitu. Jadi kayak tanpa desinfeksi, makanya terjadi kontaminasi silang di peralatannya. Kemudian bisa juga terkena residu bahan kimia seperti adanya sisa deterjen atau pembersih dari limbah makanan hotel tadi, karena ini tuh kita tidak dapat mengetahui secara langsung gitu kan, apabila kita mendapat limbah makanan hotel, apakah itu sudah tercelup oleh residu bahan kimia atau tidak, itu kan tidak bisa langsung kita ketahui gitu. Nah, ini berisiko untuk memicu gangguan pencernaan kronis pada ternak. Nah, dari pemaparan ini dapat disimpulkan bahwa praktik swill feeding yang saya telah observasi di salah satu peternakan babi yang ada di benua itu dapat menjadi celah biosecurity yang dapat berisiko tinggi terhadap penularan agen penyakit seperti ASF, CSF, serta kontaminasi bakteri. Dan gejala konjungtivitis dan juga hiperemia sklera yang saya temukan tadi itu merupakan salah satu indikasi peradangan sistemik akibat dari paparan agen infeksius atau toksin. Nah, ketidaksempurnaan sterilisasi dari pakan itu gagal menonaktifkan virus yang memiliki stabilitas yang tinggi dalam produk yang dimasak tidak sempurna. Akhirnya diperlukan isolasi ternak dan koordinasi diagnostik serta penghentian sementara swill feeding ataupun secara total sesuai dengan regulasi yang ada secara nasional untuk memitigasi risiko outbreak atau ternak